Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan thalabul ilmi sambil menunggu guru kita Ustadz Heru Kabarianto. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita merubah niat kita untuk menuntut ilmu, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah, kita tujukan kepada jamaah kita yang mungkin sedang sakit, wabil khusus Bapak Hadi, Bapak Rahmat, Bapak Kosasih, juga mudah-mudahan semakin tambah sehat, dan juga jamaah yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah angkat penyakit mereka. Begitu juga yang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah mereka. Bagi jamaah yang telah berpulang ke rahmatullah, marilah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal ibadahnya. Ala hadiniya wa kullu niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami menginformasikan sebelumnya Ustadz Heru sudah mengkonfirmasi di hari Jumat gitu, dan sampai pukul 3 tadi tidak ada info apapun dari WhatsApp, maka kita juga tidak tahu apa yang terjadi, apakah beliau ada halangan atau terlupa atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan kita doakan beliau baik-baik saja ya, karena cukup jauh tempat tinggal beliau di Perum Karawaci ya. Kita doakan mudah-mudahan baik saja. Mungkin selepas dari musola ini nanti saya akan cek apa yang terjadi. Nah, kemudian kami tawarkan kepada jamaah karena konsumsi sudah dipesan gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak pulang juga konsumsinya nggak bisa diantar ke rumah masing-masing. Jadi dengan untuk mengisi waktu saya tawarkan apakah kita berzikir masing-masing gitu ya, atau ada yang mau kita bahas, atau kita mendengarkan pembacaan hadis. Cuman pembacaannya diperpanjang. Mana kira-kira Pak? Dari Dewan Penasehat nih mungkin ada arahan. Baca hadis saja ya. Oke. Mungkin nanti sambil di sela-sela pembacaan hadis kita bisa diskusi Pak, tapi ya seadanya saja karena tanpa persiapan. Kita masuk ke dalam kitab keutamaan-keutamaan. Al-Mujam 43 bab keutamaan Nabi Musa. At-Tufa 42 6146. Muhammad bin Rafi menyampaikan kepadaku dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan beberapa hadis, diantaranya Rasulullah SAW bersabda, dahulu orang-orang Bani Israel mandi dengan telanjang sehingga mereka dapat melihat aurat satu sama lain. Sementara itu Musa selalu mandi sendirian sehingga orang-orang berkata, demi Allah tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena cacat pada auratnya. Rasulullah bersabda, suatu ketika Nabi Musa pergi mandi, lalu dia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu.
Namun batu itu malah membawa lari pakaiannya ke arah kumpulan Bani Israel. Rasulullah SAW kembali bersabda, Nabi Musa segera mengejar batu tersebut untuk mengambil pakaiannya sambil berteriak, "Wahai batu, kembalikan pakaianku, wahai batu, kembalikan pakaianku." Orang-orang Bani Israel pun sempat melihat aurat Musa, lalu mereka berkata, "Demi Allah, ternyata pada aurat Musa tidak ada kejanggalan." Setelah sampai pada kumpulan Bani Israel, batu itu pun berhenti, sehingga aurat Nabi Musa sempat terlihat oleh mereka. Kemudian Nabi Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu itu. Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, pada batu tersebut masih ada bekas pukulan Nabi Musa sebanyak 6 atau 7 4." Lihat kembali hadis nomor 770. 6147, Yahya bin Habib Al-Harithi menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zura'i, dari Khalid Al-Hada, dari Abdullah bin Syakik bahwa Abu Hurairah berkata, Nabi Musa adalah orang yang pemalu dan tidak pernah terlihat auratnya. Orang-orang Bani Israel menuduhnya memiliki cacat pada auratnya. Abu Hurairah berkata, pada suatu ketika Nabi Musa mandi di sebuah sungai. Dia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu, tetapi batu itu lari membawa pakaiannya. Musa pun mengejarnya dengan membawa tongkat seraya memukulkannya. "Wahai batu, kembalikan pakaianku. Wahai batu, kembalikan pakaianku." Akhirnya batu itu berhenti di sekelompok orang-orang Bani Israel. Lalu turun ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." Quran surah 33 ayat 69. 6148, Muhammad bin Rafi dan Abdul bin Humaid menyampaikan kepadaku, Abdul menggunakan lafaz akhbarona, sedangkan Ibnu Rafi menggunakan lafaz haddatsana. Dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya bahwa Abu Hurairah berkata di hadapannya, Nabi Musa menampar bola matanya hingga copot, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin disegerakan kematiannya." Abu Hurairah berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bola matanya dan berfirman, "Kembalilah dan kepadanya, lalu katakan agar dia meletakkan telapak tangannya di atas punggung sapi." Maka pada setiap bulu sapi yang berhasil ditutupi oleh telapak tangannya, dia berhak mendapatkan ganti 1 tahun perpanjangan umur. Musa pun berkata, "Wahai Rabbku, kemudian setelah berlalu beberapa tahun itu, apa yang akan terjadi padaku?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian akan datang kematian." Musa berkata, "Kalau begitu lebih baik aku mati sekarang saja." Lalu dia memohon kepada Allah agar kuburannya didekatkan dari Baitul Maqdis sejarak lemparan batu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku ada di sana, niscaya akan kuberitahukan kepada kalian letak kuburannya, yaitu di sisi jalan menuju Baitul Maqdis di bawah bukit pasir berwarna merah." 6149, Muhammad bin Rafi menyampaikan kepada kami dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis, diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat maut datang menemui Musa dan berkata kepadanya, 'Penuhilah panggilan Rabbmu.' Rasulullah bersabda, lalu Musa menampar bola mata malaikat maut hingga copot. Beliau bersabda, malaikat maut itu kembali menemui Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, 'Engkau telah mengutusku kepada seorang hambamu yang tidak ingin disegerakan kematiannya, dan sungguh bola mataku telah copot karena dia.' Rasulullah bersabda, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya dan berfirman, 'Kembalilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, apakah kehidupan yang engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kehidupan, letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi. Maka setiap bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, dengan begitu engkau akan mendapatkan tambahan 1 tahun pada setiap helainya." Musa berkata, lalu apa yang akan terjadi setelah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kematian." Musa berkata, "Kalau begitu lebih baik aku mati sekarang saja." Lalu Musa berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah kuburanku dengan Baitul Maqdis
sejauh lemparan batu. Rasulullah SAW bersabda, jika aku ada di sana, niscaya akan kutunjukkan kuburannya kepada kalian, yaitu di sisi jalan menuju Baitul Maqdis dekat Bukit Pasir Merah. 6150 Abu Ishaq menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Yahya dari Abdul Razak dari Ma'mar seperti hadis sebelumnya. 6151 Zuhair bin Harb menyampaikan kepadaku dari Hujain bin Al-Muthanna dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah dari Abdullah bin Al-Fadl Al-Hashimi dari Abdurrahman Al-Araj bahwa Abu Hurairah berkata, ketika seorang Yahudi menawarkan barang dagangannya tetapi dia mendapatkan penawaran yang tidak dia sukai atau setujui, Abdul Aziz ragu Yahudi itu berkata, demi zat yang telah memilih Musa atas semua manusia, tidak boleh kalau penawarannya seperti itu. Ternyata ucapan Yahudi itu didengar oleh seorang sahabat Ansor. Lantas dia menampar muka orang Yahudi itu dan berkata, mengapa engkau berani berkata demi zat yang telah mengutamakan Musa atas semua manusia, sementara Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah kita? Abu Hurairah melanjutkan, akhirnya orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Abu Qasim, aku ini adalah orang kafir zimmi yang berhak mendapatkan perlindungan dan mempunyai hak sebagaimana kaum muslimin. Ketahuilah bahwa si fulan telah menampar mukaku. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa engkau menampar muka orang Yahudi ini? Sahabat Ansor menjawab, ya Rasulullah, aku menampar muka orang Yahudi ini lantaran dia berkata, demi zat yang telah mengutamakan Musa atas semua manusia, padahal engkau ada di tengah-tengah kami. Mendengar penjelasan sahabat Ansor itu, Rasulullah pun marah. Kemarahannya itu tergurat dari raut muka beliau, hingga beliau bersabda, janganlah kalian mengutamakan seorang nabi atas nabi Allah yang lainnya. Sungguh, ketika sangkakala ditiup untuk pertama kali, semua makhluk di langit dan di muka bumi akan mati, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Setelah itu sangkakala kembali ditiup, aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan, atau aku termasuk makhluk Allah yang pertama kali dibangkitkan. Dan ternyata Nabi Musa telah memegang tiang arash. Aku tidak tahu persis apakah pingsannya Musa pada peristiwa di Bukit Tur itu sudah dianggap sebagai kematiannya, ataukah dia dibangkitkan lebih dahulu dariku. Aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa ada seorang manusia yang lebih utama dan mulia daripada Yunus bin Matta. 6152 Muhammad bin Hatim menyampaikannya kepadaku dari Yazid bin Harun dari Abdul Aziz bin Abu Salamah dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Matanya pun serupa. 6153 Zuhair bin Harb dan Abu Bakar bin An-Nadr menyampaikan kepadaku dari Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abdurrahman Al-Araj bahwa Abu Hurairah berkata, dua orang lelaki saling mencela, satu orang muslim dan satu lagi orang Yahudi. Lelaki muslim berkata, demi zat yang telah mengutamakan Muhammad atas seluruh umat manusia. Sementara lelaki Yahudi berkata, demi zat yang telah mengutamakan Musa atas seluruh umat manusia. Lelaki muslim itu langsung mengangkat tangannya dan memukul muka lelaki Yahudi. Lalu Yahudi itu menemui Rasulullah SAW dan melaporkan masalahnya. Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kalian mengutamakanku atas Musa. Sungguh semua manusia akan mati dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Ternyata aku mendapati Musa telah lebih dahulu berdiri memegang tiang arash. Aku tidak tahu persis apakah dia ikut mati setelah sangkakala ditiup lalu tersadar sebelum aku, ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6154 Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dan Abu Bakar bin Ishaq menyampaikan kepada kami dari Abu Al-Yaman yang mengabarkan dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ada dua orang lelaki saling mencela, satu orang muslim dan satu orang lagi Yahudi, dengan matan serupa hadis riwayat Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab. 6155 Amr An-Nakid menyampaikan kepadaku dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan dari Amr bin Yahya dari ayahnya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Ada seorang Yahudi yang wajahnya telah ditampar seorang Muslim datang menemui Nabi SAW. Lalu perawi menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis Az-Zuhri. Hanya saja dia berkata dalam matanya, aku tidak tahu persis apakah dia ikut mati setelah sangkakala ditiup lalu dia tersadar sebelum aku, ataukah cukup dengan pingsan ketika peristiwa di Bukit Tur. 6156. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Waqi dari Sufyan. Dalam sanad lain Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dari Sufyan, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mengutamakan satu nabi atas nabi yang lain. Sementara dalam hadis Ibnu Numair disebutkan dari Amr bin Yahya yang mengatakan ayahku menyampaikan kepadaku dari ayahnya. 6157. Hadab bin Khalid dan Syaiban bin Farukh menyampaikan kepada kami dari Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani dan Sulaiman At-Taimi dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi, dalam riwayat Hadab, aku melewati Musa pada malam Isra Mi'raj di dekat bukit pasir berwarna merah saat dia sedang sholat di kuburannya. 6158. Ali bin Khashram menyampaikan kepada kami dari Isa bin Yunus. Dalam sanad lain Utsman bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Jarir dari Sulaiman At-Taimi dari Anas. Dalam sanad lain Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abdah bin Sulaiman dari Sufyan dari Sulaiman At-Taimi. Aku mendengar Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, aku melewati Musa yang sedang sholat di kuburannya. Sementara dalam hadis Isa ditambahkan, aku melewati Musa pada malam aku diperjalankan ke langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah rangkaian hadis tentang keutamaan Nabi Musa. Yang pertama ketika dia difitnah oleh Bani Israel. Jadi ini kelakuan Bani Israel ya. Nabinya pun digosipin, digibahin gitu ya. Kalau mereka punya kebiasaan mandi terlihat aurat bareng-bareng gitu ya. Nah, Nabi Musa karena mungkin fitrahnya lebih terjaga, dia tidak pernah mandi menampakkan auratnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang jadi pelajaran atau hikmah buat kita ketika ada seseorang yang tidak kita ketahui dia sedang melakukan apa, apakah ada keperluan pribadi, apakah dia punya istilahnya pengalaman tertentu atau dia punya pemikiran tertentu, kemudian dia tidak sama dengan kita, kemudian kita memfitnahnya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ini memang kalau untuk manusia biasanya hal yang tidak diketahui itu ada dua. Biasanya manusia itu takut terhadap hal yang tidak diketahui, atau manusia itu biasanya memberikan label negatif seperti itu. Nah, ini ya kita jangan sampai terbawa dengan sifat ini. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kitab ini disebutkan tentang keutamaan Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Musa dari fitnah tersebut melalui suatu peristiwa yang tidak diduga-duga ya. Jadi ketika mandi dia menaruh pakaiannya di atas batu, batunya bergerak. Nah, kalau dalam perspektif orang beriman, batunya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan peristiwa tersebut terlihat aurat Nabi Musa dan memang bisa menjawab fitnah yang selama ini dituduhkan kepadanya bahwa Nabi Musa itu ada cacat pada auratnya gitu ya. Jadi Nabi Musa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa tersebut. Dan dalam hadis tersebut juga disebutkan pukulannya Nabi Musa itu emang luar biasa ya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam riwayat itu selalu pukulannya Nabi Musa itu jadi sorotan. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar riwayat ketika Nabi Musa memukul tentaranya Fir'aun sekali hingga tewas gitu kan. Jadi Nabi Musa ini ternyata yang memang secara fisik sangat kuat ya.
pukulan dia di batu itu membekas tuh sampai sekarang. Kalau kita baca sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu di Nusantara tuh kan suka ada tuh prasasti apa gitu ya. Nabi Musa tuh udah lebih dulu dari itu. Ternyata memang ada orang yang punya fisik sekuat itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ternyata kalau dalam hadis selanjutnya keutamaan Nabi Musa secara fisik, dia tidak hanya bisa memukul makhluk hidup yang yang memiliki jasad ya. Bahkan malaikat maut pun ketika datang ke dia, sama dia dipukul sampai bola matanya keluar. Pak, bayangin nih, malaikat bola matanya bisa keluar bola mata Nabi Musa. Malaikat maut lagi. Kalau kita ada bayangan sedikit aja yang mendatangin kita, udah Masya Allah ya. Itu mungkin hikmahnya buat kita, seorang yang memiliki keimanan yang kuat, itu dia tidak akan takut pada apapun, termasuk pada hal-hal yang sifatnya gaib ya. Bahkan Nabi Musa pun karena dia tidak kenal bahwa itu malaikat maut, dia istilahnya justru ketika itu datang dipukul sama dia gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjawabnya pun dengan keutamaan lagi, yaitu ya udah sampaikan kepada orang tersebut, suruh menutup tangannya ke sapi ya, ke sapi. Nah, ketika ditutup nanti bulu-bulu yang ketutup itu, setiap satu helai bulu itu perpanjangan umur 1 tahun. Bayangin tuh ada berapa bulu tuh kalau kita hitung ya. Tapi ternyata ketika disebutkan bahwa itu adalah malaikat maut yang mendatangkan kematian, Nabi Musa pun ridho ikhlas untuk dicabut nyawanya gitu ya, dan meminta untuk dikuburkan di suatu tempat seperti itu. Jadi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, yang menarik di hadis berikutnya, wallahu alam apakah Imam Muslim ini sengaja menempatkannya dengan rangkaian yang seperti itu, tapi kita bisa lihat walaupun dengan keutamaan yang setinggi itu, di antara para nabi itu tidak ada rasa iri dengki gitu kan. Ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ketika ada 2 orang yang berdebat, yaitu orang Yahudi dan orang Muslim yang saling membela idola nabinya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan keadilannya, nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ambil hikmahnya juga ya, karena saya nggak bisa mengatakan bahwa ini maksud daripada hadis tersebut, saya nggak punya ilmunya, itu perlu ahli hadis yang menyatakan seperti itu. Tapi secara kolbu, secara akal kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu memperlakukan orang lain itu secara adil ya, bahkan terhadap orang yang non muslim. Ketika berdebat antara orang muslim dan Yahudi ini dan datang kepada Nabi, karena Nabi saat itu adalah juga sebagai pemegang keputusan negara ya, negaranya belum besar ya, Madinah itu satu kota, Bapak Ibu yang pernah ke sana. Nah, itu dia menetapkan dengan adil dan tidak mempertentangkan agama. Justru yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah adab terhadap sesama nabi, malah adab terhadap sesama nabi. Di mana Nabi Muhammad justru mengajarkan kepada orang muslim tadi bahwa kamu belum tentu mengetahui semuanya. Diceritakan Nabi Muhammad suatu peristiwa ketika dia Isra Mi'raj, dia melihat Nabi Musa sholat di kuburannya, dan dia juga menyampaikan dengan penglihatan dia ya, bahwa ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat itu Musa sudah bangkit duluan gitu kan. Jadi makanya disampaikan kepada di hadis-hadis sebelumnya bahwa Nabi Muhammad itu salah satu yang dibangkitkan pertama kali. Tapi begitu dia dibangkitkan, ternyata Nabi Musa itu sudah memegang tiang arash, gitu ya. Sekali lagi yang angkat keutamaannya itu masalah kekuatannya Nabi Musa ya.
Bisa megang tiang aras tuh, bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Orang seperti apa gitu ya. Karena yang bisa menopang itu hanya malaikat-malaikat kan, yang menopang langit-langit, bumi, planet. Kalau kita bisa melihat secara kasyaf, mungkin kita bisa melihat banyak malaikat yang melakukan tugasnya di langit. Nah, tapi Nabi Musa alaihissalam, dia sudah memegang tiang aras ketika dibangkitkan di hari kiamat. Nah, kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu rendah hati terhadap nabi-nabi yang lainnya. Walaupun sudah dijamin bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang adalah manusia yang terbaik. Nah, ini yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai hal-hal seperti itu pun Nabi Muhammad itu masih rendah hati. Nah, ini peringatan buat saya sendiri dan juga kepada mungkin Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu godaan kita itu ketika kita berbeda, ketika kita dalam hal diperbandingkan dengan orang lain, selalu kita ingin merasa bahwa kita itu lebih baik dari orang lain. Nah, ternyata yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW justru malah sebaliknya. Justru dia malah rendah hati, justru dia malah mengangkat orang lain. Ini makanya Nabi Muhammad ini mempesona di dunia dan akhirat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita masih ada rasa kesel, ya termasuk dalam hal, mohon maaf ya, kalau bapak-bapak kan sekarang ini udah mulai panas nih, berpolitik, ini juga harus hati-hati. Iya, selalu kalau saya yang jadi pegangan itu peristiwa Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika perang sekalipun, kalau misalnya niatnya melenceng, ya waktu itu Ali bin Abi Thalib, saya lupa perang apa ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ingat. Ketika perang, dia niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah nggak ada emosi gitu ya. Kalau perangnya perang, dia melakukan tugas. Sebagaimana mungkin misalnya kita memasak atau kita bekerja, ya lempeng aja niatnya, tidak ada emosi. Nah, begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib berperang seperti itu, dan ketika dia akan menebas leher musuhnya, diludahin sama musuhnya. Nah, Ali sebagai manusia biasa emosi. Tapi inilah bedanya kita dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin langsung kita tebas leher orang itu dengan emosi yang kita punya sekalian gitu ya. Ini orang kafir, ini saya lagi perang, ya lagi jihad. Begitu dia akan meninggal, ini orang masih ngelawan, sekalian aja nih gitu kan. Tapi Ali bin Abi Thalib sangat-sangat menjaga kalbunya supaya tidak berubah niatnya, supaya tidak terpancing emosinya. Ini yang kita nggak tahu. Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak ingin membela siapapun, tapi saya kan di dalam pemerintahan juga, ya mungkin mengimbangi persepsi ya. Saya tidak membela siapapun, tapi ada kala yang kita itu cuma tahunya itu di luar aja. Contoh nih, ini sekali lagi saya nggak membela ya. Saya setuju kalau misalnya kita selalu memperjuangkan keadilan. Saya pernah ke Kalimantan Timur dalam rangka untuk mengecek proyek IKN ya, mengecek proyek IKN, dan di situ orang-orang sana itu cerita tentang perilaku para menteri dan juga pejabat-pejabat yang datang ke situ. Salah satunya adalah Menteri Bahlil ya, Menteri Bahlil. Kalau yang sekarang ini kasus Rempang, kita lihat bahwa Menteri Bahlil ini salah satu yang mungkin kontroversi ya, itu kita terima apa adanya. Tapi ketika saya mendengar dari orang-orang yang ada di sana, katanya, Pak, repot kalau kami menjaga Menteri Bahlil. Kenapa? Setiap azan, dia itu langsung minta dicari masjid terdekat. Setiap azan, itu semua kegiatan berhenti dan dia langsung diminta dicarikan masjid terdekat. Menteri itu Pak, yang segalanya istilahnya bisa dia ini. Ini persepsi lain. Saya tidak membela, katakanlah kalau gitu Pak Anjar mendukung Rempang dan sebagainya. Saya juga dalam-dalamnya tahu Pak, banyak ketidakadilan juga. Tapi kalau kita teladani dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita nggak pernah tahu apakah orang-orang yang menurut persepsi kita negatif atau kontroversi itu di mata Allah lebih baik yang mana. Kita boleh menilai seorang itu secara zahir aja tuh, boleh. Tapi nggak boleh kita
berburuk sangka. Dari situ aja istilahnya saya memandang ya, kalau dibandingin sama saya istilahnya yang pegawai biasa, iya kan, yang pegawai biasa istilahnya, yang kalau pengen melipir buat sholat kadang-kadang masih nunda-nunda kayak begitu. Gitu ya. Ini salah satunya. Saya nggak tahu kalau ada cerita-cerita lainnya, tapi salah satunya seperti itu. Nah ini adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk bisa berpositif thinking ya di tengah apapun yang kita jalani, baik itu di masa-masa genting gitu ya, seperti yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib ketika dia berjihad, ataupun ketika Rasulullah SAW ketika dia dibandingkan dengan nabi yang lain. Enaknya kan kalau kita dibandingkan, kalau kita ngikutin hawa nafsu, selalu kita bilang bahwa ya kita lebih baik. Apalagi waktu itu kita lagi berkuasa seperti itu ya. Nabi Muhammad SAW sedang memegang kekuasaan saat itu menjadi kepala pemerintahan di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa nih Pak? Masih lanjut? Kalau bapak-bapak yang biasa itikaf mah biasa aja ya. Mungkin saya bacakan satu bab lagi ya. Satu bab lagi. Nanti setelah itu silakan bapak-bapak yang ingin lanjut dengan membaca Al-Quran atau zikir gitu ya, sambil menunggu itu udah datang tuh makanannya. Nanti makan aja dulu silakan, habis itu menunggu syuruk. Setelah itu kita bubar masing-masing. Al-Mujam 43, bab tentang Nabi Yunus dan sabda Nabi SAW. Tidak pantas bagi seseorang berkata, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. At-Tufa 43. 6159. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad Bashar menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Sa'ad bin Ibrahim yang mengatakan, aku pernah mendengar dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, tidak pantas bagi seorang hambaku mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ibnu Abu Syaibah berkata dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah. 6160. Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar menyampaikan kepada kami lafaz milik Ibnu Al-Muthanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Qatadah yang mengatakan, aku mendengar dari Abu Al-Aliyah dari anak paman Nabi yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, tidak pantas bagi seorang hamba mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabi SAW menasabkan Yunus kepada ayahnya. Al-Mujam 44, bab keutamaan Nabi Yusuf. 6161. Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Muthanna dan Ubaidullah bin Sa'ad menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau bersabda, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau bersabda, jika bukan berarti Yusuf, seorang Nabiullah, putra Nabiullah Ya'qub, putra Nabiullah Ishak, putra Ibrahim kekasih Allah. Para sahabat kembali berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau bersabda, apakah kalian menanyakan tentang bangsa Arab? Yaitu orang-orang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah adalah orang-orang terbaik di antara mereka pada masa lalu Islam, serta memiliki pemahaman agama yang mendalam. Al-Mujam 45, bab keutamaan Nabi Zakaria. At-Tufa 45, 6162. Haddad bin Khalid menyampaikan kepada kami dari Hamad bin Salamah dari Thabit dari Abu Rafi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Al-Mujam 46, bab keutamaan Khidir. 6163. Amr bin Muhammad An-Nakid, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Abu Umar Al-Makki menyampaikan kepada kami dari Ibnu Uyainah
Lafaz milik Ibnu Abu Umar dari Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar bahwa Sa'id bin Jubair berkata, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf al-Bikali berpendapat bahwa Musa, pemimpin Bani Israel, bukanlah Musa sahabat Khidir. Ibnu Abbas berkata, musuh Allah itu telah berdusta, sebab aku pernah mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel, lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling luas ilmunya? Dia menjawab, aku. Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah menegur Musa karena dia tidak mengembalikan kesempurnaan ilmu kepadanya. Lantas Allah menurunkan wahyu kepada Musa, ada seorang hambaku yang berada di pertemuan dua lautan, dia lebih berilmu darimu. Musa bertanya, wahai Rabb, bagaimana caranya agar aku dapat bertemu dengan hambamu itu? Allah berfirman, pergilah dengan membawa seekor ikan di dalam keranjang. Di mana ikan itu hilang, disitulah Khidir berada. Kemudian Musa bersama muridnya Yusha bin Nun berjalan kaki menuju tempat itu sambil menenteng ikan dalam keranjang. Saat sampai di sebuah batu karang, keduanya tertidur. Tiba-tiba ikan yang berada di dalam keranjang tadi menggelepar hingga keluar dan jatuh ke laut. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan air yang dilalui ikan itu hingga menjadi seperti lingkaran. Ikan itu menempuh jalannya di lautan, sementara Musa dan muridnya kagum melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan siang dan malam. Rupanya murid Nabi Musa lupa untuk memberitahukan perihal ikan yang melompat dari keranjang. Pada pagi harinya Nabi Musa berkata kepada muridnya, bawalah makanan kita kemari, sungguh kita letih karena perjalanan ini. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa belum merasa letih kecuali setelah melewati tempat yang diperintahkan untuk mencarinya. Muridnya berkata, tahukah engkau ketika kita beristirahat di batu karang, sungguh aku lupa menyampaikan perihal ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menyampaikannya kecuali setan. Sedangkan ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang sedang kita cari. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian keduanya menelusuri jejak mereka semula. Setelah keduanya tiba di batu karang itu, tiba-tiba mereka mendapati seorang lelaki yang wajahnya ditutup kain. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Khidir bertanya kepada Musa, bagaimana mungkin ada yang mengucapkan salam di daerah ini? Musa menjawab, aku Musa. Khidir bertanya, Musa Nabi Bani Israel? Musa menjawab, iya. Khidir berkata, wahai Musa, engkau mempunyai ilmu yang Allah anugerahkan kepadamu. Dia mengajarimu hal-hal yang tidak aku ketahui. Aku pun mempunyai ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku. Dia juga mengajariku hal-hal yang tidak engkau ketahui. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau dapat mengajariku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu? Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan cukup tentangnya? Musa berkata, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku pun tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Khidir menjawab, jika engkau mengikutiku, jangan engkau bertanya sesuatu pun sampai aku menerangkan hikmahnya kepadamu. Musa menjawab, baiklah. Kemudian Musa dan Khidir berjalan menyusuri pantai hingga sebuah bahtera melintas. Lalu keduanya meminta tumpangan bahtera. Ternyata orang-orang di bahtera itu mengenal Khidir hingga mereka memberi tumpangan secara cuma-cuma. Kemudian Khidir mendekati satu papan di bahtera itu lalu mencabutnya. Melihat hal itu, Musa menegurnya. Mereka telah memberikan tumpangan kepada kita tanpa meminta upah, tetapi engkau malah melubangi bahtera mereka sehingga bisa menenggelamkan penumpangnya. Sungguh engkau telah melakukan satu kesalahan besar. Khidir menjawab, bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Musa berkata, jangan engkau menghukumku karena kealpaanku, dan jangan engkau mempersulit urusanku. Selang beberapa waktu keduanya pun turun dari bahtera. Ketika keduanya sedang berjalan-jalan di tepi pantai, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Kemudian Khidir menarik keras kepala anak kecil itu hingga menemui ajalnya.
Nabi Musa pun berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang tak berdosa, padahal anak kecil itu tidak pernah membunuh? Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran." Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar mengikutiku?" Ungkapan Khidir ini lebih tegas dari yang pertama. Lalu Musa berkata, "Jika aku masih bertanya setelah ini, jangan engkau perkenankan aku untuk menyertaimu lagi. Sungguh engkau sudah punya cukup alasan untuk meninggalkanku." Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai di sebuah negeri, mereka meminta jamuan dari penduduk negeri tersebut. Sayangnya mereka menolak menjamu mereka. Lalu keduanya melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Miring, Khidir memberikan isyarat tangan sehingga dinding rumah itu kembali normal. Musa berkata kepada Khidir, "Engkau sadar bahwa penduduk negeri ini enggan menyambut dan menjamu kita? Kalau mau, engkau bisa saja meminta upah atas perbaikan dinding rumah itu." Akhirnya Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Aku akan memberitahumu tentang hikmah dari segala perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa. Sejatinya aku lebih senang jika Musa bisa sedikit bersabar." Hingga kisah Musa dan Khidir diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi. Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sanggahan Musa pertama kali terhadap Khidir disebabkan oleh kealpaan Musa. Kemudian seekor burung hinggap di bibir bahtera, lalu mematuk air laut dengan paruhnya. Lalu Khidir berkata kepada Nabi Musa, 'Sungguh ilmuku dan ilmumu tidak mengurangi ilmu Allah, kecuali seperti seteguk air yang diminum burung kecil itu dari hamparan samudera.'" Sa'id bin Zubair berkata, dalam qiraat Ibnu Abbas disebutkan, "Dan di hadapan mereka terdapat seorang raja yang akan merampas setiap bahtera yang baik." Ibnu Abbas juga menyebutkan, adapun anak muda itu dia adalah orang kafir. 6164 Muhammad bin Abdul Ala Al-Qaisi menyampaikan kepada kami dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi dari ayahnya dari Raqabah dari Abu Ishaq bahwa Sa'id bin Jubair berkata, pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf berpendapat bahwa Musa yang pergi mencari ilmu itu bukanlah Musa dari Bani Israel. Ibnu Abbas bertanya, "Apakah engkau juga mendengar seperti itu, wahai Sa'id?" Aku menjawab, "Ya." Ibnu Abbas berkata, "Nauf telah berdusta." 6165 Ubay bin Ka'ab menyampaikan kepada kami, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa berkhutbah di hadapan kaumnya, mengingatkan tentang hari-hari Allah. Hari-hari yang dimaksud adalah nikmat dan cobaannya. Musa berkata, "Aku tidak tahu di seluruh penjuru dunia ini ada seorang yang lebih mulia dan lebih berilmu dariku." Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa bahwa dia memiliki seorang hamba yang lebih berilmu darinya. Musa berkata, "Wahai Rabbku, tunjukkanlah jalan agar aku bisa berjumpa dengannya." Kemudian dikatakan kepadanya, "Berbekallah dengan ikan asin, sebab hambaku itu berada di tempat engkau nanti kehilangan ikan asin perbekalanmu." Musa beserta muridnya pun berangkat hingga keduanya sampai di sebuah batu karang. Namun dia belum melihat hamba Allah itu. Musa terus berusaha mencari sembari meninggalkan muridnya di batu karang. Tiba-tiba ikan itu menggelepar dan jatuh ke air. Anehnya air yang dilalui berubah menjadi seperti lingkaran. Rasulullah SAW melanjutkan, murid Musa berkata, "Mengapa aku tidak mengejar Musa saja hingga bisa memberitahukan perihal ikan itu kepadanya?" Akan tetapi murid Musa dibuat lupa. Ketika mereka telah meninggalkan batu karang, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah makanan kita kemari. Sungguh kita telah letih karena perjalanan ini." Mereka berdua tidak merasa letih kecuali setelah meninggalkan batu karang itu. Lalu murid Musa teringat perihal ikan yang hilang tempo hari dan dia berkata, "Tahukah engkau ketika kita beristirahat di batu karang, sungguh aku lupa menyampaikan perihal ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menyampaikannya kecuali setan. Sedangkan ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa berkata, "Itulah tempat yang sedang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak semula. Murid Musa lalu menunjukkan tempat ikan itu menghilang. Lantas Musa berkata, "Inilah tempat yang telah digambarkan kepadaku." Lalu dia terus mencari hingga dia bertemu seorang yang memakai kain penutup kepala sambil berbaring. Musa mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawab sambil membuka kain yang menutupi wajahnya,
Waalaikumsalam. Engkau siapa? Musa menjawab, aku Musa. Dia bertanya, Musa siapa? Musa menjawab, Musa Bani Israel. Dia bertanya, apakah gerangan yang membuatmu datang kemari? Musa menjawab, aku datang agar engkau mengajariku ilmu yang dianugerahkan Allah kepadamu. Khidir berkata, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Sebab bagaimana mungkin engkau bersabar atas sesuatu yang engkau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. Sesuatu yang aku diperintahkan untuk mengerjakannya, tetapi jika engkau melihatnya, tentu engkau tidak akan mampu bersabar. Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, jangan bertanya apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Keduanya pun berjalan. Tatkala menaiki bahtera, Khidir langsung melubanginya. Ubay berkata, Khidir sengaja melubanginya. Musa berkata, apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan kesalahan besar. Khidir berkata, bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Musa berkata, jangan engkau menghukumku karena kealpaanku, dan jangan engkau mempersulit urusanku. Keduanya melanjutkan perjalanan hingga bertemu beberapa orang anak kecil yang tengah asyik bermain di tepi pantai. Lalu dia mendekati salah seorang dari mereka. Tiba-tiba tanpa berpikir panjang, Khidir langsung membunuh anak kecil itu. Musa pun tersentak kaget dan berkata, mengapa engkau membunuh jiwa tak berdosa, padahal dia tidak pernah membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan suatu kemungkaran. Sampai pada batas kisah ini, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati kita dan Musa. Andai saja Musa tidak tergesa-gesa membantah Khidir, tentu dia akan melihat banyak hal yang mengagumkan darinya. Namun Musa merasa malu kepada Khidir karena telah berulang kali melakukan kesalahan. Musa pun berkata, jika aku masih bertanya sesuatu kepadamu setelah ini, jangan engkau perkenankan aku menyertaimu. Sungguh engkau sudah punya cukup alasan untuk berpisah dariku. Ubay bin Ka'ab berkata, jika Nabi SAW mendoakan sesama Nabi, beliau mengawali dengan diri beliau terlebih dahulu, semoga Allah merahmati kami dan saudaraku si Fulan. Rasulullah mengisahkan, keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu negeri, mereka meminta penduduk negeri itu menyediakan jamuan, akan tetapi mereka menolak menjamu. Lalu keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Khidir pun menegakkan dinding rumah itu. Musa berkata, jika engkau berkenan, tentu engkau bisa mengambil upah untuk itu. Khidir berkata sambil memegang pakaian Musa, inilah perpisahan antara aku denganmu. Aku akan memberitahumu hikmah dari hal-hal yang engkau tidak dapat bersabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut sampai akhir hayat. Bila raja itu lewat, dia akan mendapati bahtera itu dalam keadaan rusak, sehingga tidak jadi merampasnya dan semuanya akan selamat. Setelah itu mereka bisa kembali memperbaikinya dengan kayu. Adapun anak itu, dia telah ditakdirkan menjadi kafir, sedangkan orang tuanya adalah orang-orang soleh. Apabila sudah besar, dia akan mengajak kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan aku ingin supaya Allah menggantinya dengan anak yang lebih suci dan penyayang terhadap kedua orang tuanya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu sampai akhir hayat. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Yusuf. Dalam sanad lain, Abdul bin Humaid menyampaikan kepada kami dari Ubaidullah bin Musa, dari Israel, dari Abu Ishaq dengan sanad At-Taimi, dari Abu Ishaq matanya pun serupa. Amr An-Nakid menyampaikan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW membaca dengan qiraat la takhifta alaihi ajra, yaitu engkau bisa meminta imbalan untuk usahamu itu. Terakhir 6168. Harmalah bin Yahya menyampaikan kepadaku dari Ibnu Wahab yang mengabarkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas bahwa dia Al-Hur bin Qais bin Hisin Al-Fazari pernah berdebat tentang siapa sahabat Musa dalam perjalanan itu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sahabat yang dimaksud ialah Khidir, sedangkan Hur mengatakan bukan. Kemudian Ubay bin Ka'ab Al-Ansari lewat di depan mereka. Ibnu Abbas pun memanggilnya dan berkata, wahai Abu Atufail, kemarilah, aku berselisih pendapat dengan sahabatku ini perihal siapa sahabat Musa yang berusaha dicarinya. Apakah engkau pernah mendengar dari Nabi SAW terkait masalah ini?
Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa duduk bersama beberapa orang Bani Israel, tiba-tiba seorang lelaki datang dan bertanya kepadanya, 'Adakah seseorang yang lebih berilmu darimu?' Musa menjawab, 'Tidak.' Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Musa, 'Ada, yaitu hamba kami Khidir.' Musa kemudian bertanya tentang cara berjumpa dengannya. Allah pun menjadikan ikan sebagai pertanda. Lalu dikatakan kepadanya, 'Apabila ikan itu hilang darimu, kembalilah ke tempat di mana ikan itu hilang, karena engkau akan bertemu dengannya.' Musa pun menempuh perjalanan sejauh yang dikehendaki Allah. Lalu Musa berkata kepada muridnya, 'Bawalah makanan kita kemari.' Saat itu murid Musa berkata, 'Tahukah engkau ketika beristirahat di batu karang, sungguh aku lupa menyampaikan perihal ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menyampaikannya kecuali setan. Sedangkan ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Musa berkata, 'Itulah tempat yang sedang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak semula. Akhirnya mereka bertemu dengan Khidir. Kisah perjalanan mereka ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hanya saja Yunus menyebutkan matan Musa mengikuti jejak ikan tersebut di laut. Nah, Bapak Ibu sekalian, nih Pak Budi kebantu banget nih, soalnya panjang-panjang hadisnya. Tinggal yang pendek-pendek nih Pak Budi bentar. Jadi itu cerita tentang keutamaan-keutamaan yang ditutup oleh Imam Muslim tentang hadis Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, cerita ini ada juga di dalam Al-Quran. Surat apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak surat apa? Katanya sering baca nih. Adanya di surat Al-Kahfi. Jadi di surat Al-Kahfi yang oleh Rasulullah SAW itu disarankan supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman, untuk membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat ya. Hadisnya seperti itu. Itu dalam surat Al-Kahfi, kalau Bapak Ibu renungkan, kenapa ya surat itu yang dipilih untuk bisa terbebas dari fitnah Dajjal? Ternyata banyak berita-berita gaib ya. Selain cerita tentang Ashabul Kahfi ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka bisa tidur selama ratusan tahun seperti itu. Diceritakan juga tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Artinya ada sesuatu sebenarnya di surat Al-Kahfi yang perlu kita renungkan. Bisa jadi nanti di akhir zaman gitu ya, banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita. Tuh. Makanya ilmu itu bisa jadi nanti sifatnya itu personal, wallahu a'lam ya. Karena yang disampaikan oleh Nabi Khidir ini adalah ilmu yang memang secara personal diberikan kepada Nabi Khidir. Nanti kita nggak bisa nih tiba-tiba kayak Nabi Khidir gitu ya. Itu namanya ngaco. Karena hanya orang-orang tertentu yang memang Allah berikan ilmu seperti itu. Salah satunya Nabi Khidir. Nah, makanya ada salah satu ulama yang menyarankan, kalau kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai ilmu, itu tidak hanya yang tertulis gitu ya. Tidak hanya hadis-hadis yang sifatnya tidak hanya ilmu yang sifatnya tertulis, tapi ilmu yang tidak tertulis. Dan ini yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita. Makanya alangkah baiknya kalau kita bisa belajar langsung ilmu dari para ulama seperti itu ya, yang memang secara keilmuan itu sudah paham di antara kita. Banyak sekali nama-nama ulama yang kalau zaman dulu banyak ya Pak, kalau semakin kesini kan semakin sulit nyarinya. Tapi alhamdulillah kitab-kitabnya masih ada. Dan mungkin kalau kita cari, kita ketemu ulama-ulama yang memang ilmunya tinggi. Salah satu ulama yang istilahnya sering jadikan acuan kalau di Indonesia itu kan Imam Al-Ghazali ya, salah satunya ya, melalui kitab Tazkiyatun Nufus dan sebagainya. Kemudian kalau yang akhir-akhir ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kan mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Mekah
Itu kitab-kitabnya banyak itu. Itu juga ilmunya itu luar biasa. Nah, kita ke sini mudah-mudahan di Indonesia kita bisa ketemu ulama-ulama yang seperti itu. Jadi yang diajarkan di sini ilmu yang memang sifatnya pemahaman yang lebih mendalam, yang dicontohkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Udah masuk waktu zuhur belum ya, Bapak Ibu? Udah masuk ya? Udah masuk ya? Ya, alhamdulillah. Dari saya sebagai penanggung jawab acara itu yang bisa saya lakukan. Tentunya banyak kesalahan yang saya lakukan secara personal. Saya minta maaf, dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.